Semangat pagi, teman-teman Nova. Pernahkah kalian bertanya, apa rahasia hidup kaya dan berkah? Bukan sekadar kaya harta, tetapi juga kaya hati, penuh ketenangan, dan selalu dilimpahi keberkahan? Rahasia itu bukan dongeng atau teori semata, melainkan nyata dan sudah dipraktikkan oleh para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memulai dari nol, hidup sederhana, namun berakhir dengan kesuksesan besar dan keberkahan yang tak pernah habis. Ingin tahu rahasia mereka? Di seri kali ini, kita akan mengungkap 7 kunci sukses para sahabat Nabi yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan satu pun, karena setiap bagian akan membuka mata kita tentang cara meraih kesuksesan sejati. Dari prinsip dasar mencari rezeki yang berkah, berani memulai dari nol, hingga kekuatan doa dan tawakal. Setiap rahasia ini bukan hanya akan membuat kita lebih kaya secara materi, tapi juga lebih bahagia dan damai. Dengarkan sampai habis, karena mungkin saja salah satu rahasia ini akan mengubah hidup kalian. Yuk, kita mulai perjalanan inspiratif ini. Bagian 1. Prinsip dasar kekayaan dalam Islam. Setiap manusia pasti ingin hidup berkecukupan, bahagia, dan tenang. Namun, banyak yang lupa bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal harta yang melimpah, melainkan tentang bagaimana harta itu membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup. Para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka menjadikan kekayaan bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama. Prinsip dasar yang mereka pegang teguh adalah bahwa harta hanyalah titipan, bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika seseorang menyadari bahwa segala yang ia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul rasa syukur yang mendalam. Syukur ini menjadi pondasi utama dalam setiap usaha mereka. Bukan hanya syukur di bibir, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang penuh manfaat. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata dari prinsip ini. Ia bukan hanya seorang saudagar sukses, tetapi juga sosok dermawan yang selalu memanfaatkan hartanya untuk menolong orang lain. Setiap keuntungan yang ia dapatkan selalu diputar kembali untuk bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia paham betul bahwa keberkahan tidak datang dari seberapa besar keuntungan, tetapi dari niat baik di balik usaha itu. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu menyeimbangkan antara usaha keras dan niat yang lurus. Banyak orang berusaha mati-matian untuk meraih kesuksesan, tetapi lupa memurnikan niatnya. Ketika niat sudah benar, keberkahan akan mengikuti. Itulah rahasia yang dipegang teguh oleh para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bekerja keras, tetapi selalu mengingat bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, para sahabat selalu memulai setiap usaha dengan doa. Doa bagi mereka bukan sekadar ritual, tetapi sebuah pengingat bahwa usaha manusia memiliki batas. Dengan doa, mereka melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup mereka. Ini adalah prinsip dasar yang membuat mereka tetap rendah hati, meskipun sukses besar. Bekerja keras, bersyukur, dan berdoa adalah formula sederhana tetapi luar biasa ampuh. Prinsip inilah yang seharusnya kita jadikan panduan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Jangan hanya mengejar materi, tetapi kejarlah keberkahan. Keberkahan itu seperti cahaya yang menerangi jalan hidup, membawa ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi, teman-teman Nova, mari kita jadikan prinsip ini sebagai pegangan hidup. Jika ingin sukses, mulailah dengan niat yang benar. Jangan hanya mengejar harta, tetapi kejarlah manfaat. Ketika kita hidup untuk memberi manfaat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan akan datang berlipat ganda. Bagian 2. Berani memulai dari nol. Tidak semua orang terlahir dalam keadaan kaya raya. Bahkan, banyak sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai hidup mereka dari nol. Mereka memulai usaha tanpa modal besar, hanya berbekal keberanian dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yang sangat inspiratif adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah, ia tidak membawa harta sedikit pun. Namun, dengan keahlian berdagang dan keyakinan yang kuat, ia berhasil membangun kembali kehidupannya dari nol. Hal pertama yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah meminta ditunjukkan pasar. Ia tidak meminta-minta, tidak pula mengeluh. Ia percaya bahwa usaha adalah bagian dari ibadah. Dengan ketekunan luar biasa, ia mulai berdagang kecil-kecilan.
Awalnya ia menjual barang-barang sederhana, tetapi sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Keberanian dan kegigihannya menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan. Memulai dari nol memang bukan perkara mudah. Banyak orang takut gagal sebelum mencoba. Padahal, setiap langkah kecil yang diambil dengan niat yang benar akan membawa kita semakin dekat pada kesuksesan. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita untuk tidak takut memulai. Jangan terjebak dalam rasa takut akan kegagalan, karena justru dari kegagalan itu kita belajar dan menjadi lebih kuat. Keberanian memulai dari nol juga berarti siap menghadapi tantangan. Para sahabat Muhammad SAW tidak pernah menyerah meski dihadapkan pada kesulitan. Mereka tahu bahwa hidup penuh ujian, tetapi mereka menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap kegagalan adalah pijakan untuk melompat lebih tinggi. Selain itu, mereka selalu menjaga sikap optimis. Abdurrahman bin Auf tidak pernah kehilangan harapan, meski berkali-kali menghadapi kegagalan di awal usahanya. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan. Optimisme ini yang membuat mereka tetap semangat, meski keadaan tidak selalu berpihak kepada mereka. Berani memulai dari nol juga berarti siap bekerja keras. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Para sahabat Muhammad SAW bekerja siang dan malam, tanpa mengeluh. Mereka memahami bahwa kerja keras adalah bentuk syukur atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah malas, karena mereka tahu bahwa usaha mereka adalah bagian dari ibadah. Teman-teman Nova, jika kalian ingin sukses, jangan takut untuk memulai dari nol. Jangan takut gagal. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah investasi besar untuk masa depan. Bangunlah keberanian, tetaplah optimis, dan percayalah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang berjuang dengan niat yang benar. Bagian 3. Kejujuran dan integritas dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, kejujuran dan integritas adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Para sahabat Muhammad SAW menjadikan prinsip ini sebagai pedoman hidup. Mereka meyakini bahwa keberkahan datang dari harta yang diperoleh secara jujur, bukan dari tipu daya atau keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah. Kejujuran mereka tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga menciptakan reputasi yang baik di masyarakat. Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur sejak muda. Gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya, diberikan kepadanya karena sikapnya yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi. Beliau tidak pernah menipu atau menyembunyikan cacat barang dagangannya. Sikap inilah yang kemudian menginspirasi para sahabatnya untuk berbisnis dengan cara yang sama. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang sangat sukses dalam berdagang, selalu menjaga integritasnya. Ia lebih memilih untuk rugi daripada harus berbuat curang. Baginya, kejujuran adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur membuat pelanggan terus kembali dan mempercayainya. Itulah rahasia suksesnya. Kejujuran dalam bisnis tidak hanya menciptakan keberkahan, tetapi juga membawa ketenangan jiwa. Ketika kita jujur, kita tidak perlu khawatir atau takut akan ketahuan melakukan kesalahan. Hati menjadi tenang, dan pekerjaan pun terasa lebih ringan. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dengan cara curang hanya akan membawa kegelisahan dan masalah di kemudian hari. Integritas juga berarti menepati janji. Para sahabat Muhammad SAW selalu menepati janji mereka kepada pelanggan. Mereka tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa mereka berikan. Ketepatan waktu dan konsistensi dalam layanan adalah hal yang mereka jaga dengan baik. Ini membuat mereka dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia modern, kita sering tergoda untuk mengambil jalan pintas demi meraih keuntungan. Namun, kita harus belajar dari para sahabat bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. Meskipun mungkin terasa lambat di awal, hasilnya akan jauh lebih besar dan berkah di masa depan. Reputasi baik yang dibangun dengan kejujuran akan menjadi modal berharga yang tak ternilai. Teman-teman Nova, jika kalian sedang merintis usaha atau bekerja di dunia bisnis, peganglah prinsip kejujuran dan integritas. Jangan tergoda oleh keuntungan sesaat yang tidak halal. Ingatlah, keberkahan itu lebih penting daripada sekadar angka di rekening. Harta yang berkah akan membawa kebahagiaan,
sedangkan harta yang tidak berkah hanya akan membawa masalah. Bagian 4. Berbagi dan memberi. Salah satu rahasia hidup kaya dan berkah yang dipraktikkan oleh para sahabat Muhammad SAW adalah kebiasaan berbagi dan memberi. Mereka tidak pernah pelit terhadap harta yang mereka miliki. Bahkan, semakin banyak mereka memberi, semakin banyak pula keberkahan yang mereka dapatkan. Prinsip ini mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh nyata dari semangat berbagi. Ia tidak pernah ragu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, ia bahkan memberikan seluruh hartanya untuk mendukung perjuangan Islam. Ketika Muhammad SAW bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku sisakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Keikhlasannya dalam memberi menjadi teladan yang luar biasa. Kebiasaan memberi tidak membuat para sahabat menjadi miskin. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti harta mereka dengan keberkahan yang berlipat ganda. Harta yang mereka infakkan selalu kembali dalam bentuk yang lebih besar, baik berupa rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan. Mereka percaya bahwa berbagi adalah cara terbaik untuk membersihkan harta dan mendatangkan keberkahan. Memberi juga merupakan bentuk rasa syukur. Ketika kita berbagi, kita mengakui bahwa rezeki yang kita miliki bukan semata-mata hasil dari kerja keras kita, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur inilah yang membuat hati kita semakin lapang dan hidup kita semakin bermakna. Para sahabat mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan harta saat memberi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Selain itu, berbagi menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Para sahabat selalu berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama mereka yang membutuhkan. Mereka tidak membedakan status sosial atau latar belakang, karena bagi mereka, semua manusia adalah saudara. Sikap ini membuat mereka dicintai oleh banyak orang dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Berbagi juga tidak selalu tentang harta. Kita bisa berbagi waktu, ilmu, atau perhatian kepada orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dihitung sebagai amal dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Para sahabat Muhammad SAW adalah contoh nyata bahwa berbagi dalam bentuk apapun akan membawa kebaikan yang tidak terhingga. Teman-teman Nova, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang gemar berbagi. Jangan takut kehilangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan rezeki yang cukup bagi mereka yang ikhlas. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak keberkahan yang akan kita rasakan dalam hidup ini. Bagian 5. Fokus pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana harta itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Para sahabat Muhammad SAW memahami perbedaan besar antara sekadar kaya dan hidup penuh berkah. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi selalu memastikan bahwa setiap rezeki yang mereka peroleh bersih dan halal. Bagi mereka, harta yang tidak berkah tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, harta yang berkah akan melipat gandakan manfaatnya. Misalnya, Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar yang sangat kaya. Namun, yang membuatnya dihormati bukanlah jumlah hartanya, melainkan bagaimana ia menggunakannya untuk membantu umat. Ia menyumbangkan hartanya untuk membangun sumur, membebaskan budak, dan mendukung perjuangan Islam. Prinsip hidup para sahabat sangat sederhana, selalu mengutamakan keberkahan daripada sekadar jumlah. Mereka menghindari segala bentuk transaksi yang meragukan atau tidak sesuai syariat. Ini mengajarkan kita bahwa mengejar keuntungan besar tidak ada artinya jika itu tidak membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Keberkahan juga berarti rezeki yang membawa manfaat jangka panjang. Rezeki yang berkah tidak selalu terlihat dalam bentuk materi, tetapi juga berupa kesehatan, hubungan yang harmonis, serta ketenangan jiwa. Para sahabat Muhammad SAW hidup dengan prinsip ini, sehingga mereka selalu merasa cukup, meski terkadang harta mereka sedikit. Salah satu cara menjaga keberkahan adalah dengan bersedekah. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menarik lebih banyak rezeki yang berkah. Mereka percaya bahwa apapun yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Semakin sering mereka berbagi, semakin lapang hidup mereka. Teman-teman Nova, mari kita ubah mindset kita.
Jangan hanya fokus pada angka, tetapi pikirkan bagaimana setiap rezeki bisa membawa keberkahan. Lebih baik sedikit tetapi berkah, daripada banyak tetapi menimbulkan masalah. Keberkahan akan membuat hidup kita lebih ringan dan penuh makna. Jangan takut kehilangan jika itu untuk kebaikan. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap kebaikan yang kita lakukan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah di kemudian hari. Bagian 6. Konsistensi dan etos kerja tinggi. Kunci kesuksesan para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konsistensi dan etos kerja yang tinggi. Mereka tidak pernah setengah-setengah dalam menjalani usaha. Setiap langkah yang mereka ambil selalu penuh kesungguhan dan komitmen yang kuat. Konsistensi ini membuat mereka berhasil mencapai puncak kesuksesan. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata. Ia tidak pernah lelah untuk terus belajar dan memperbaiki dirinya. Dalam dunia perdagangan, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan pantang menyerah. Setiap kegagalan yang ia alami bukanlah alasan untuk berhenti, tetapi menjadi pelajaran berharga untuk melangkah lebih baik. Konsistensi juga berarti tidak mudah goyah oleh keadaan. Para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terpengaruh oleh kesulitan sesaat. Mereka percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil, meski terkadang hasil itu datang lebih lambat dari yang diharapkan. Etos kerja tinggi yang mereka miliki juga patut kita contoh. Mereka tidak pernah malas, selalu tepat waktu, dan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Mereka memandang pekerjaan sebagai bentuk ibadah, sehingga setiap hal yang mereka lakukan selalu bernilai pahala. Selain itu, mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mereka terus belajar, memperbarui ilmu, dan beradaptasi dengan perubahan. Inilah yang membuat mereka selalu berada selangkah lebih maju. Konsistensi dan etos kerja tinggi adalah pondasi utama dalam meraih kesuksesan jangka panjang. Tanpa dua hal ini, kesuksesan hanya akan menjadi mimpi yang sulit diwujudkan. Teman-teman Nova, jika kalian ingin mencapai sesuatu yang besar, mulailah dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingatlah, sukses bukan tentang siapa yang bergerak cepat, tetapi siapa yang tidak pernah berhenti. Teruslah bergerak, teruslah berusaha, dan jangan pernah menyerah. Bagian 7. Tawakal dan doa. Setelah segala usaha dilakukan, langkah terakhir dan terpenting adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan bahwa setelah berusaha dengan maksimal, kita harus menyerahkan hasil akhirnya kepada Sang Pencipta. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa hasil terbaik akan datang sesuai kehendaknya. Mereka meyakini bahwa doa adalah senjata paling ampuh dalam hidup. Doa bukan hanya permohonan, tetapi juga bukti ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah mereka selalu dimulai dengan doa, dan setiap keputusan selalu disertai dengan tawakal. Tawakal memberi mereka ketenangan jiwa. Mereka tidak khawatir akan kegagalan, karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik, meski terkadang bukan sesuai harapan mereka. Sikap ini membuat mereka tetap optimis, meski di tengah ujian hidup yang berat. Selain itu, doa juga menjadi penguat semangat. Ketika mereka merasa lelah atau putus asa, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Mereka yakin bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak untuk menolong. Doa dan tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak sombong. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan, tetaplah ingat bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa kesuksesan adalah murni hasil kerja keras kita sendiri. Teman-teman Nova, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang kesulitan, tetapi juga saat kita sedang berada di puncak kesuksesan. Doa adalah napas kehidupan, dan tawakal adalah obat dari segala kekhawatiran. Percayalah, siapapun yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kecewa. Lakukan yang terbaik, serahkan sisanya kepadanya, dan lihat bagaimana hidupmu akan penuh dengan keajaiban.